Ini sudah sangat gawat sekali ya. Ini harus segera diambil tindakan dan harus diadakan maintenance nih, karena memang debit air sudah sangat surut ya, dan lumutnya juga sudah sangat parah sekali ya. Oke, saya akan segera melakukan emergency maintenance dari akuarium laut saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut saya kali ini kembali saya ingin bercerita ya tentang salah satu akuarium laut nih yang saya punya, dan ini merupakan salah satu akuarium laut pertama saya. Ya, di video sebelumnya ya saya sudah mengupdate kondisi dari akuarium laut ini ya setelah ditinggal mudik ya kurang lebih 1 minggu. Jadi seperti inilah kondisinya ya. Jadi saya sama sekali belum mengadakan maintenance ya. Jadi karena sudah parah seperti ini, saya harus segera melakukan yang namanya emergency maintenance ya. Jadi semua orang juga bisa melakukannya sih ya. Kenapa saya bilang emergency? Ya sebenarnya karena bukan soal lumut ya, tapi karena ini ya, itu debit airnya sudah sangat berkurang, ini sekitar 5 cm. Oke ya, jadi saya mau melakukan emergency maintenance. Kenapa saya bilang emergency? Karena kalau misalnya airnya sudah surut seperti ini, tidak ada debit air lagi yang mau diturunkan, ya, nanti akan terhenti ya pasokan oksigen sama sekali. Jadi kalau misalnya sudah di ambang batas air, saya tidak melakukan top up. Itu yang terjadi dengan salah satu akuarium saya di galeri ya. Jadi airnya sudah surut ya sampai ke batas air, kemudian tidak ada lagi air yang mutar, akhirnya ikan-ikan mati karena kehilangan karena tidak ada oksigen yang dibawa lagi dari some filter. Jadi saya tidak mau itu terjadi, segera saya akan melakukan yang namanya emergency maintenance ya. Jadi saya akan bersihkan lumut-lumut ini ya, kemudian saya akan fresh water top up ya untuk menambah kembali debit air yang sudah sangat surut ini. Susutnya sampai 5 cm. Ini lebih dari 1 bulanan ya. Jadi memang sudah harus dilakukan regular maintenance. Kita mulai aja nih proses maintenance ya dari akuarium laut saya ini. Jadi yang pertama saya akan membersihkan lumutnya dulu ya. Jadi saya menggunakan spons. Ini ada spons biasa yang kita pakai untuk mencuci piring ya. Ada bagian yang kuning ini yang lembut, dan yang hijau ini yang agak keras. Oke, kita langsung bersihkan lumutnya. Ya seperti ini ya. Jadi saya menggunakan spons bagian yang hijau dulu untuk membersihkan lumut-lumut nih yang menempel di bagian depan akuarium ya. Jadi kalau sudah dibersihkan, nanti akan lebih gampang nih bagi kita untuk
melihat ya seperti apa ikan-ikan dan juga biota-biota yang saya pelihara di dalam akuarium ini. Jadi memang ada pengalaman menarik juga ya. Bukan menarik sih menurut saya ya, ada pengalaman yang bisa jadi pembelajaran ya bagi kita marine aquarist. Oke, jadi bagian depan kaca ini ya sudah agak tergores ya, karena waktu saya memelihara koral ya, ketika konsep akuarium ini masih akuarium koral, jadi lumut yang ada menempel ya di kaca ini lumutnya parah banget ya. Jadi kalau kita bersihkan dengan menggunakan spons seperti ini aja pun kayaknya nggak bakal hilang gitu ya. Jadi saya terpaksa mengikisnya seperti ini ya, dan akhirnya itu membuat ada permukaan kaca yang seperti tergores gitu ya. Jadi itu kalau diperhatikan ya secara detail, secara saksama sih nampak dia ya. Tapi kalau misalnya secara sepintas mungkin kita nggak kelihatan. Tapi itu cukup mengganggu ya menurut saya ya. Itu karena saya terlalu kuat ini melakukan scrubbing ataupun juga membersihkan lumut ya dari kaca. Tapi itu dulu ketika memelihara reef tank ya. Lumutnya itu warna hijau gitu dan sangat sulit sekali membersihkannya. Tapi kalau misalnya ini ketika FO, ketika kita hanya menggunakan lampu biasa, kemudian suhu air tidak terlalu dingin ya, proses pembersihan lumut di kaca ini tidak terlalu sulit ya. Jadi ini masih lumut-lumut yang berwarna coklat ya, bukan lumut yang berwarna hijau. Oke, saya juga tidak menyarankan pembersihan seperti ini ya. Mungkin kita punya pakai magnetic brush gitu, kita bisa bersihin dari luar. Tapi saya lebih puas nih kalau misalnya menggunakan tangan langsung ya, pembersihan secara manual seperti ini. Tapi ya ini kita terakhirnya seperti mengobok-ngobok gitu ya, mengobok-ngobok akuarium laut. Jadi tidak terlalu dianjurkan nih kita terlalu mengobok-ngobok akuarium kita ya, karena ditakutkan nanti kadar amonia nih di dalam akuarium kita ini akan meningkat. Tapi kalau saya sih udah biasa ya, ikan-ikannya juga udah ngerti aja lah sih menurut saya ya, diobok-obok juga nggak masalah. Ini udah 3 tahunan nih ikan-ikan ini sini. Ini kalau yang agak membandel ini lumut-lumutnya ya, kita agak keras sedikit ini melakukan ini menyikatnya gitu ya, dengan menggunakan spons ini ya. Jadi pakai spons yang ini aja, yang bagian yang kuning aja. Tapi kalau misalnya yang agak membandel ya kita pakai yang warna hijaunya. Ini udah nampak nih ya. Saya juga ini rapi-rapikan sedikit bagian pasirnya, karena ini pasirnya selalu di ini nih diobok-obok oleh ikan betok. Ikan betok biasanya ini bersarang di sini. Dia membuat lubang di dalam live rock gitu ya, dengan mengibas-ngibaskan ekornya, mengibaskan pasir ya dengan menggunakan ekornya gitu ya. Jadi akhirnya pasir-pasirnya jadi berlubang-lubang seperti itu, jadi nggak merata. Jadi ini saya sekalian nih saya ratain juga nih pasirnya. Jadi pasir yang dipakai ini pun juga saya kurang merekomendasikan ya. Jadi pasir yang saya pakai ini adalah pasir putih ya, pasir putih yang halus. Dulu ketika saya ketika main reef tank pakai wave maker, ini gampang sekali berterbangan ya, karena terlalu butirannya itu terlalu kecil ya, jadi seperti debu-debu gitu. Jadi kalau misalnya yang main pakai wave maker sih lebih bagus, rekomendasi saya pasir yang butirannya itu sedikit
lebih kasar dari pasir yang saya pakai ya. Jadi karena kemarin nih pertimbangannya saya suka warnanya ya, warnanya itu warna putih kebiruan gitu. Itu alasan saya memilih pasir ini ya, walaupun apa ya, menurut saya sih kurang ideal, tapi karena ini hanya untuk FO tank nggak masalah ya. Yang kemarin juga jadi masalah ini nih, ketika ini saya pakai jabing pasir ya untuk membersihkan lumut yang ada di pasir. Wah, kalau jabing pasir itu ya kerjanya hasil ngunyahin pasir aja, terakhirnya bisa jadi agak-agak keruh seperti ini. Itu kalau kita menggunakan pasir yang terlalu kecil ini butirannya. Jadi butirannya yang lembut aja, yang medium aja. Oke, ini sudah seperti ini aja. Jadi lumutnya sudah bersih ya. Sekarang kita akan top up air tawar ya, top up air tawar sampai ini penuh. Fresh water top up saya menggunakan ini ya, air yang juga kami konsumsi, yang kami minum. Ini bukan endorse ya dari pihak Aqua, tapi saya menggunakan ini aja nih. Ini segelnya belum saya buka ya. Ya, kalau misalnya mau lebih ideal sih katanya pakai RRO ya, reverse osmosis, ataupun juga beberapa merek yang TDS ya, total dissolved solution, yang kadar mineralnya itu sampai 0 ya. Tapi kalau Aqua ini menurut saya TDS-nya nggak 0 ya, karena kalau misalnya air itu berasa ya, itu berarti ada kandungan mineralnya juga sih. Itu dari beberapa informasi yang terima dari penjual air mineral ya. Jadi kalau misalnya kayak Le Mineral ataupun juga Aqua ini kan sedikit ada rasanya gitu, kayak manis-manis gitu ya. Tapi kalau yang TDS-nya 0, airnya itu terasa pahit. Itu yang saya tahu ya. Apakah benar itu nanti bisa dicek pakai alat, kan ada alat pengukur TDS ya. Tapi sejauh ini saya menggunakan Aqua gini nggak masalah ya. Kalau di rumah di galeri saya menggunakan malah air isi ulang yang harga 3.000 itu 1 galon. Kalau ini agak mahal juga nih, ini sampai 18.000 1 galon ya, tapi nggak apa-apa lah, demi peliharaan kesayangan ya, ikan tercinta. Oke, kita langsung buka dan kita akan langsung tambahkan. Oke, ini dia air aquanya. Ini ada yang tinggal setengah ya, jadi saya akan langsung tuang aja ya. Oke, jadi every system is unique, every system is special. Oke, kalau misalnya apa yang saya lakukan ini dianggap para master itu kurang tepat ataupun juga salah ya, oke, tolong dikoreksi dan jangan diikuti ya. Tapi ini yang saya lakukan dan ini sudah berjalan selama 3 tahun dan nggak ada masalah ya. Oke, saya nggak tahu teknik pemeliharaan ikan hias laut yang paling benar ya menurut para master, tapi ini yang saya tahu dan ini sudah berjalan dengan baik ya. Oke, ini Aqua, saya tuang aja langsung. Oke, seperti itu ya. Ini tadi yang yang masih setengah. Sekarang saya tambah lagi. Yang penuh nih. Aduh, berat banget ya. Oke, kita langsung isi akuariumnya sampai penuh. Bismillah. Oke ya, habis 1,5 galon nih untuk menambah ataupun juga top up ya di dalam akuarium laut saya ini. Demikian proses emergency maintenance ya yang saya lakukan untuk akuarium laut saya, akuarium laut Amara 120 cm ini. Jadi sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya, dari September 2019. Jadi sekarang konsepnya ini Evo Tank ya, fish only ya, with anemones. Jadi ada 2 anemones di sini dan diisi oleh
large angelfish ya. Jadi baru saja kita melakukan scrubbing dari LG ya, kemudian fresh water top up ya dengan menggunakan aqua. Oke, sekarang kita lihat ya salinitas ataupun juga kadar garam ya. Jadi saya nggak ada yang ribet ya. Peralatan yang saya pakai sederhana, tapi idealnya sih memang kalau mau lebih akurat kita pakai refraktometer ya. Jadi saya hanya pakai hydrometer saja ya. Oke, kita lihat nih salinitasnya, kita tenggelamkan aja seperti ini. Berapa salinitasnya? Oke, ini memang tidak terlalu akurat, tapi untuk kepraktisan sih menurut saya sudah oke lah ya. Ini 1025. Oke, 1025 apa ya? ppm ya, part per million. Jadi menurut saya ini masih agak tinggi sih untuk ikan ya. Jadi kalau ikan saya biasanya 1020 agar parasit-parasit yang ada di air itu tidak bertahan ya di sini ya. Tapi ini 1025. Itu tadi sudah saya tambahin berapa? Sudah saya tambahin 1,5 galon jerigen air ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan air laut lagi tadi, wah udah dipastikan salinitas kadar garam di akuarium laut ini bakal sangat tinggi sekali, dan itu berefek buruk yang pasti ya bagi ikan ya. Jadi kalau misalnya agak rendah, kalau untuk ikan sih oke ya. Kalau misalnya ikan tuh 1020 sampai 1023. Kalau untuk main coral reef tank ya 1023, 1026 gitu. Tapi ini 1025 ini. Tapi oke lah untuk saat ini oke. Jadi saya nggak ada, ini sudah berapa tahun ya? Ini dari tahun 2019 tidak pernah water change ya. Tapi saya bilang every system is unique, every system is special. Jadi kalau misalnya ini salah menurut para master, jangan ditiru ya. Ini hanya cara saya, dan cara saya ini seperti inilah. Udah cukup sukses ya untuk memelihara ikan. Demikian vlog kita kali ini ya. Jadi ada emergency maintenance dari salah satu akuarium laut saya yang paling lama. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan inspirasi ya. Oke, don't forget to subscribe dan comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.